Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're not all in one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? Selamat pagi. Wih, ramai banget ya, Nak. Katanya. Ada orang yang itu. Nanti kawan-kawan kita panggil ke sini. Hai Boleh, pemirsa. boleh. Apa kabar? Kita berdua hadir lagi di hari Selasa ini. Ya, tepat di tanggal 31 Mei 2016. Ya. Bertepatan juga dengan Hari Anti Tembakau. Betul sekali. Betul. Nah, Kakak Via, Mas Mayo, sibuk banget kayaknya. Hari ini Kenapa sih, 31 Mei 2016. Diperingati hari apa? Hari apa, Bro? Hari Tembakau. Tanpa anti tembakau. Tanpa Iya, tembakau, betul iya. sekali. Jadi untuk hari ini bolehlah tembakaunya dikurangi dulu. Pak, Betul. denger tuh Pak. Ya, tuh Iya, Pak, dengerin buat denger. bapak-bapak yang lainnya juga. Tuh ya. Hari ini kita ada narasumber yang pastinya Ya. luar biasa, pemirsa, menginspirasi Anda tentunya ya, bersikap lebih baik, kemudian juga tamu-tamu kita luar biasa, dan juga nanti akan ada Ustadz Danu. Ada Ustadz Danu juga ya? Ustadz Danu juga. Nah, kabarnya juga Bapak pemirsa di rumah ini yang ingin tanya-tanya seputar penyakit hati juga bisa langsung mention di official iNews TV, Ya. hashtagnya Intermezzo. Betul Dan kami sekali. juga nanti pemirsa akan buka line telepon untuk Anda di segmen 3. Nanti Betul. akan bisa tanya-tanya dengan narasumber-narasumber kita juga di Aha. 021 314 1360. Untuk itu, saksikan terus Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Ya, Nana, ini kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu lagi kita akan puasa ya. Iya, betul. Nah, pasti udah persiapan nih kayaknya, wah nanti awal puasa pengen mudik dulu sebentar gitu ya. Pengen ketemu sama keluarga, sahur bareng, buka puasa bareng. Tapi harus hati-hati juga karena jalan raya ini sekarang macet. Terus kadang suka banyak paku, ya nggak sih? Iya, suka. Di banyak ranjau gitu kan. Pakunya tuh suka banyak yang disebar malahan gitu, Zan. Nah, ini kita ada nih komunitasnya. Ada ya? Namanya Sabar atau Komunitas Sapu Bersih Ranjau Paku yang menjadi pelindung untuk Anda para pengendara dari ranjau paku ya. Ya. Selama kurun waktu 5 tahun kurang, lebih dari 3 ton 6 kuintal paku Wow. pemirsa yang telah terkumpul oleh mereka. Kita lihat liputannya sama-sama ya. Saber atau Komunitas Sapu Bersih Ranjau Paku jadi pelindung para pengendara dari ranjau paku. Bermodal alat sederhana rakitan sendiri, komunitas ini menelusuri jalan dari pagi hingga malam hari. Ya, awalnya saya merasa prihatin, merasa terpanggil ya, mengingat banyak ranjau paku di jalan. Saya merasa terpanggil gitu ya untuk ikut ya membantu masyarakat ya, memungutin paku di jalan biar pengguna, khususnya pengguna sepeda motor itu jangan sampai jadi korban ranjau paku. Ironisnya, ranjau paku ini biasanya sengaja disebar di sekitar bengkel jasa tambal ban. Sejumlah lokasi rawan ranjau paku di Jakarta meliputi kawasan Terminal Grogol, Roxy, Cideng, Hashim Asyari, Jalan Veteran, Jalan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, hingga Simpang Galur, Senen. Dari tahun 2010 hingga sekarang tak kurang dari 3 ton 6 kuintal paku berhasil disapu oleh komunitas Saber. Jerih payahnya tanpa pamrih membuat komunitas ini mendapatkan banyak penghargaan. Mulai dari Kapolda Metro Jaya hingga Wali Kota Jakarta Barat. Dari Jakarta, Dini Review dan Ari Setia, MNC Media memberitakan.
Wow, banyak sekali tuh ya nak pakunya ya nak. Banyak sekali. Bertonton hampir kuintal juga nih di daerah Galur Senen katanya juga banyak nih nak. Iya, tadi ada yang cerita sama kita ya, kalau misalnya lewat situ kata banyak sekali tuh paku-pakunya. Ini tips sebetulnya pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda jalan gitu ya di jalan raya, kemudian di jalan kelihatan seperti ada yang mengkilat-mengkilat, nah itu jangan dilewatin, Za. Mending diambil, dibuang ya. Iya, katanya itulah dia mendeteksi paku tuh seperti itu. Tapi sekarang si penyebar ranjau itu pinter juga sih, pakunya dicelupin jadi nggak kelihatan mengkilat. Nah, kita pokoknya harus hati-hati lah ya pokoknya nak ya. Betul. Nah, berbicara tentang harus hati-hati, ini juga bertepatan dengan harinya hati-hati. Hari tanpa tembakau tepat di tanggal 31 Mei 2016. Ya. Hari ini yang ditepati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Wow. Nah, jadi kalau sekarang ini di Jakarta ada perda juga yang mengenai dilarang merokok di dalam gedung dan juga tempat-tempat tertentu. Di sebuah desa di Sulawesi Selatan justru sudah memulainya sejak tahun 2000 lalu. Nah, ini kira-kira desa apa itu? Kita lihat sama-sama desanya ya. Informasinya. Kawasan tanpa rokok semakin banyak kita jumpai. Di beberapa titik di kota besar, terutama yang memiliki banyak ruang publik, banyak sekali yang masuk ke dalam wilayah kawasan tanpa rokok ini. Kawasan ini sendiri merupakan bagian dari program tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan melalui polusi udara. Tapi, bagaimana dengan wilayah pedesaan? Apakah ada kawasan tanpa rokok? Desa Bone-Bone yang terletak di Kabupaten Engkrang, Sulawesi Selatan, tercatat merupakan desa pertama di dunia yang menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di desa. Terhitung sejak tahun 2000, desa ini dinyatakan sebagai desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok. Nuansa anti rokok akan sangat terasa ketika memasuki desa yang berada di kaki Gunung Latimojong ini. Baliho besar tanda larangan merokok terpasang tepat di depan desa Bone-Bone. Sejumlah imbauan untuk menjaga kesehatan dan papan berisi larangan merokok juga menghiasi sudut-sudut desa. Peraturan larangan merokok ini juga berlaku bagi setiap tamu yang datang berkunjung ke desa Bone-Bone. Apabila ada yang kedapatan melanggar aturan, diberikan sanksi kerja sosial, antara lain membersihkan rumah ibadah, sekolah, dan lainnya. Selain itu, bagi pelanggar juga akan dipaksa untuk menyampaikan permintaan maaf di depan publik melalui pengeras suara. Tuh dia, jadi memang diumumin kalau misalnya ngerokok sembarangan itu nggak boleh ngerokok berarti ya desanya dari tahun 2000 loh ternyata. Betul sekali. Kalau di Jakarta sih memang beberapa tahun ini belakangan ini kayak di mall gitu udah nggak boleh. Udah mulai ya. Kalau misalnya buang puntung rokok sembarangan juga nggak boleh kayak gitu kan. Sebenarnya sih bukan karena nggak boleh, malu aja gitu. Kan itu Betul. merusak apa sih kalau kita buang puntung rokok sembarangan. Dan tentunya merokok itu kalau misalnya terlalu sering, apalagi dikonsumsi selama bertahun-tahun, ini bahaya sekali nih pemirsa. Nah, Gak main-main betul sekali. bahayanya ya. Kebiasaan merokok ini bahkan ini bisa dibilang memperbesar resiko penyakit mulai dari jantung sampai hingga stroke. Dan kita punya nih grafis fakta mengenai penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Kita lihat sama-sama. Oke, Nah, itu dia tadi ya. Kalau misalnya dilihat data, baik di mana banyak hal sih Reza, baik itu di sosial media atau di mana-mana yang namanya merokok itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti yang tadi. Dan kalau misalnya kita lihat nih pemirsa, kalau misalnya kita selain merokok, memakan makanan yang nggak baik atau mungkin juga itu juga bisa tuh membuat penyakit berbahaya, apalagi kalau misalnya digabung dengan rokok. Betul sekali. Jadi memang harus pintar-pintar memaintain antara mengkonsumsi makanan maupun olahraga. Iya, ya betul kan? sekali. Nah, kita ada informasi selanjutnya nih pemirsa. Terkadang jika kita ingin memakan makanan seperti olahan steak, memang mudah untuk didapatkan di setiap restoran steak. Tapi, apakah Anda sudah pernah mencoba makan di restoran yang menyajikan semua olahan daging? Ini Kita isinya cuma harus coba. daging. Daging Oh, aja. isinya cuma daging. Betul. Oke, kita lihat kita harus sama-sama. coba menu olahan daging di tempat yang satu ini.
Anda pecinta aneka menu berbahan dasar hewani alias daging? Tempat yang satu ini mungkin bisa menjadi surga bagi Anda. Karena di resto yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk ini, semua menunya berbahan daging dan halal pula. Di restoran ini, memang menu unggulannya adalah daging wagyu steak yang terkenal manis dan bertekstur lembut dengan perpaduan bumbu yang sangat nikmat. Ternyata memang benar pemirsa, di sini untuk dagingnya lembut banget. Nggak perlu motongnya dengan menggunakan tenaga, apalagi kita mengunyahi dengan keras. Tapi di sini tuh memang lembut banget untuk daging wagyunya. Untuk menu sendiri memang kita menu andalannya itu adalah bermacam-macam daging ya, terutama yang tadi dicoba sama Mbak Monda itu steaknya, terus habis itu ada chickennya juga. Nah cuman kita juga ada pasta, kita juga ada makanan lain appetizer. Tapi memang utamanya itu di dagingnya. Di resto ini menu daging yang disajikan dijual dari harga Rp40.000 hingga Rp90.000. Dengan harga segitu, dijamin deh nggak bakal nyesal untuk mencobanya. Dagingnya tebal dan gurihnya bumbu yang merasuk ke daging luar biasa. Angela Monda, Irfandi, MNC Media, Jakarta. Wah, Monda, siap-siap ya. Sebentar lagi puasa harus Iya. ditahan tuh ya. Harus nafsunya ditahan, ya. betul sekali. Kalau misalnya tadi kita lihat Monda, bisa tuh ya pemirsa nanti dicontek kalau mau makan yang Ya. semuanya daging, tadi datang ke tempatnya Monda tadi. Betul sekali. Dan Bapak pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentunya Siapa itu? memberikan inspiratif untuk Anda. Tapi sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin